Untuk yang pertama, kita akan cek dulu indeks IHSG hari ini tanggal 13 September. Untuk IHSG ditutup naik tipis 0,02% ke level 6.935. Jadi sempat turun lumayan dalam untuk IHSG ke area 6.900-an, cuman ditarik naik lagi. Kalau secara teknikal ini masih sideways di range area 6.870-an dan 6.970-an ya, ini area supportnya dan ini resistennya. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini tanggal 13 September untuk asingnya sendiri net sell lebih banyak keluar. Untuk hari ini yang paling banyak dijual asing adalah saham Bank BCA, net sell 216,9 M. Selain di saham BBCA hari ini asingnya juga keluar di Bank BRI, Telkom, Inco, Gotoh, MDKA. Kemudian yang paling banyak dibeli asing untuk hari ini ada Medco, ASI, SGR, Pegas. Itu pun kalau kita perhatikan untuk nilainya itu nggak terlalu gede ya. Jadi untuk hari ini aslinya masih net sell. Kalau kita cek dari hari Senin itu, ya emang didistribusi asing untuk IHSG. Kalau kita cek untuk indeks globalnya hari ini tanggal 13 September untuk indeks Asia sebagian merah, sebagian hijau. Yang hijau pun juga naiknya nggak tinggi-tinggi banget. Untuk indeks US-nya semalam merah semua ya, jadi untuk besok perlu hati-hati sih untuk IHSG kayaknya ada kemungkinan masih akan, mungkin akan ini, akan berada di range area ini akan sideways dulu, tapi cenderung merah ya di awal market. Oke itu untuk IHSG. Untuk saham yang pertama yang akan kita cek adalah saham perbankan dulu yaitu saham Bank BRI. Untuk saham Bank BRI hari ini naik sih ya, ditutup hijau. Naik 0,47% ke level 5.400. Jadi di awal market itu langsung open di area support-nya di 5.350 kemudian langsung hijau. Jadi secara teknikal masih ini sideways di range area 5.350 sampai 5.450. Ini area resisten terdekatnya. Masih range pergerakannya nggak terlalu lebar sih untuk saham Bank BRI. Kalau kita perhatikan untuk aslinya hari ini juga keluar ya di saham BBRI aslinya net sell tanggal 13 47,3 M. Kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya nggak terlalu ramai, cenderung sepi untuk saham Bank BRI di bawah 400 M ini malahan. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk BBRI hari ini tanggal 13 September secara keseluruhan ini kita bisa lihat bareng-bareng sebenarnya ada yang nampung sih, yang keluar ini asing AKYUBK ya, ini kan broker-broker asing. YU, BK, AK versi asing Netsel yang paling banyak YU Netsel 40,3 M, kemudian untuk asingnya yang masuk KZ paling banyak 36,4 M, cuman kalau kita perhatikan untuk totalnya itu lebih banyak yang keluar ya untuk nilainya. Jadi asingnya Netsel, untuk lokalnya Netpay. Ada UD versi lokal yang masuk 42,3 M. Coba kalau kita cek dari awal bulan OD ya yang terus ngumpulin saham Bank BRI tapi lokal. Kalau aslinya terus jualan sih perlu hati-hati untuk, saham Bank BRI ada kemungkinan, koreksi. Untuk, besok kalau masih sepi mungkin masih akan sideways di range area ini antara 5.350 sampai, 5.450 ya selama nggak jebol aja. Kalaupun jebol di bawah 5.350 ya berarti jangan buru entry ya. Amannya sih kalau mau masuk dengan nilai yang jumlah yang cukup gede itu ya mungkin kalau mendekati area level 5.000-an ya, 5.000, 5.100 itu area support. Selanjutnya misal konfirmasi breakdown di bawah 5350. Oke itu untuk saham Bank, BRI ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank BCA yang tadi sempat turun, cuman naik lagi BBCA hari ini tanggal 13 September ditutup minus 0,27% ya, masih ditutup minus walaupun candlenya hijau. Karena untuk saham Bank BCA tadi pagi itu open gap bawah, opennya di level 9.050, sempat turun nyentuh 9.000 ya, nyentuh support untuk saham BBCA tadi cuman ditarik, naik lagi. Kalau lihat candlenya sih kayaknya ada perlawanan buat naik, tapi kalau melihat aslinya jualan lumayan banyak di saham BBCA. Hari ini net sell 216,9 M ya, dan kalau kita cek dari hari Senin, untuk aslinya udah net sell 579 M. Jadi untuk aslinya mungkin, taking profit di harga atas, nanti kalau koreksi lagi lebih dalam baru masuk. Biasanya sih seperti itu untuk asing di saham-saham big cap. BBCA untuk hari ini tanggal 13 September secara keseluruhan untuk asingnya
yang keluar BK, BB, RX, CC, AK, kemudian yang nampung asing juga loh, untuk, asingnya yang nampung ada KZ ya, nampung 127,7 M, selain KZ ada ZP, TP yang juga, masuk, cuman untuk nilainya lebih banyak yang jualan. BK jualan cukup banyak hari ini, net sell 141, BB juga net sell 126. Malahan untuk BB, RX, CC ini kalau kita perhatikan cenderung, distribusi ya. Malahan untuk RX ini 100% transaksinya selling di saham BBCA. Untuk lokalnya sendiri hari ini net buy, lokalnya nampung si net buy. Cuman karena aslinya masih distribusi, untuk besok perlu hati-hati. Mungkin kalau mau entry ya bagusnya tadi itu ya pas nyentuh level 9.000. Untuk supportnya sih di 9.000. Untuk besok kayaknya cenderung mungkin akan sideway dulu mendekati area support 9.000, akan konsolidasi di area ini ya, di sedikit di bawah support. Nah, untuk supportnya masih 9.000. Semoga aja nggak jebol. Kalau jebol di bawah itu perlu hati-hati untuk saham BBCA, maka support selanjutnya kalau kita secara histori sih, kita lihat secara histori kalau untuk support selanjutnya misal jebol di bawah 9.000 ada di level 8.900. Di sini sih, 8.900. Oke, itu untuk saham Bank BCA ya, kembali lagi disclaimer. Untuk, coba kalau kita pakai Bollinger, ya ini udah ke arah, ya udah ini ya, jebol upper band-nya. Ini ini naik cuman masuk ke ini aja sih, masuk ke dalam Bollinger. Kalau melihat Bollingernya itu juga ada kemungkinan akan koreksi dulu lebih dalam ya, jadi perlu hati-hati apalagi kalau aslinya terus jualan. Oke, itu untuk saham Bank, BCA. Untuk, selanjutnya kita akan cek saham Bank, Mandiri, BMRI, udah cukup lama nggak kita cek ini untuk saham Bank Mandiri. Hari ini candlenya mirip-mirip dengan BCA ya, sempat turun kemudian naik, ditutup minus 0,43% di awal market open ke bawah. Kalau kita cek untuk transaksinya, untuk Bank Mandiri hari ini tanggal 13 September untuk aslinya keluar, cuman nggak terlalu banyak, 12 M aja. Kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya juga cenderung sepi ya, di bawah 500-an M untuk sekelas Bank Mandiri. Kalau kita cek lebih detail lagi untuk saham Bank Mandiri hari ini tanggal 13 September secara keseluruhan, didistribusi oleh RXYU. RXYU-nya versi RX-nya versi asing ya, untuk YU-nya lokal ya. Sebenarnya lokalnya ada yang distribusi ini YU, PD, untuk asingnya ada RX versi asing. Yang nampung asing sih, yang nampung AK, BK versi asing nampung. Cuman, kalau lihat transaksi hari ini market maker utamanya YURX, keduanya masih net sell. Untuk besok perlu hati-hati ya, kalau masih merah mending jangan buru-buru entry. Kalau secara histori supportnya ada di level 5.675 sih, jadi perhatikan aja area ini kalau mau entry, mungkin kalau mau spekulasi buy, itu pun kalau ada tanda-tanda mau pullback ya, kalau ada yang jaga harga di area supportnya ini. Oke, itu untuk saham Bank, Mandiri. Untuk resistennya masih di sini sih, masih di 6.150, waktu itu sempat nyentuh resistennya, cuman karena gagal breakout ya harganya turun, lagi, apalagi kalau melihat IHSG masih cenderung sepi. Ya, kalau mau entry di saham-saham big cap jangan buru-buru ya, kayak biasanya sih cenderung akan, koreksi dulu lebih dalam ya. Oke, itu untuk saham Bank, Mandiri. Kalau menurut saya sih untuk besok cenderung mungkin masih merah dulu, kalaupun nggak merah mungkin akan sideways ya. Oke, itu untuk saham Bank, Mandiri ya. Kalau kita cek kilas coba untuk saham Bank Mandiri, BMRI sering kita cek ini untuk fundamental Bank Mandiri emang bagus. Dibandingkan dengan BBCA valuasinya lebih murah ya, dan untuk performanya juga hitungannya nggak kalah lah, malah bagusan Bank, Mandiri untuk saat ini dengan ROE 21,8% dihargai dengan PBV 2,3, hitungannya menarik ya. Untuk dividend rasionya juga ideal 50-an persen, ini 48,9. Oke, itu untuk saham Bank Mandiri. Kalau tujuannya untuk invest, ya kalau mau masuk disclaimer sih, cuman amannya sih lebih worth it kalau nunggu di harga bawah lagi. Oke, itu untuk saham Bank, Mandiri ya. Kembali lagi disclaimer, selanjutnya kita akan cek saham Bank BNI yang sempat nyentuh resisten, habis itu koreksi cukup dalam ini untuk saham Bank BNI, BBNI.
Untuk hari ini Bank BNI, aslinya masuk, cuman nggak terlalu banyak 528 juta aja. BBNI hari ini tanggal 13 September, kalau kita cek secara keseluruhan sih ada yang distribusi ya ZP. Untuk transaksinya ini ya bagusnya masih didominasi asing. Untuk asing mendominasi ini untuk transaksi Bank BNI hari ini. Untuk asingnya yang masuk ada AK, TC, BK, YU, KZ versi asing masih masuk. Kemudian yang jualan paling banyak ZP ya. Netcell 56,5 M. Untuk lokalnya sendiri Netbuy, sorry untuk lokalnya, lebih banyak yang masuk sih, ada MG yang masuk 26,1 M. Malahan untuk MG kalau kita perhatikan ini cenderung, apa ya, ini akumulasi ya, bukan scalping, bukan trading. Kalau kita perhatikan untuk nilai transaksinya 28,9 M dan Netbuy 26,1 M. Bank BNI, ya, kok nggak muncul-muncul di sini? Somewhat ya. BBNI, secara teknikal untuk, hari ini nyentuh support ya untuk 3 hari terakhir ini untuk saham Bank BNI nyentuh supportnya setelah Fibonacci di area 9.300 ini support, itu hitungannya support kuat lah untuk saham Bank BNI selama masih, dijaga di atas ini aja untuk saham Bank BNI mudah-mudahan bisa naik lagi ya, paling nggak mungkin akan sideways dulu di range area 9.300 sampai 9.700-an untuk level harga saat ini dekat area support sih. Jadi kalau mau spekulasi buy, buat swing mungkin selama nggak jebol aja di bawah 9.300. Kalaupun jebol di bawah itu, ya bisa antisipasi mungkin di bawah 9.150 ya, agak, lebar nggak apa-apa, kayaknya sih ada kemungkinan rebound atau mungkin akan ini sih, konsolidasi dulu di range area 9.300 sampai 9.700. Soalnya kalau kita cek untuk transaksinya beberapa hari terakhir ini untuk aslinya cenderung masuk sih. Coba kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus ya, untuk aslinya masih netbuy 400-an M di saham Bank BNI. Dan ini hitungannya dibandingkan kompetitornya seperti Bank BRI, BBCA, Bank Mandiri ini belum ATH sendiri ya untuk, level tertingginya waktu itu di 10 ribuan lah, mendekati 10.000. Semoga aja bisa breakout sih untuk bulan, kalau nggak bulan ini, bulan depan ya, semoga aja bisa breakout di atas 9.700. Tapi untuk besok sih kalau lihat transaksi hari ini mungkin kalau nggak sideways ya bisa naik ya, mungkin kalau mau spekulasi buy disclaimer sini udah mendekati area support-nya. Oke, itu untuk saham Bank BNI, kembali lagi disclaimer. Untuk, selanjutnya kita akan cek saham TLKM, udah cukup lama nggak kita bahas, ini untuk saham Telkom. Hari ini ditutup nggak kemana-mana sih, tadi sempat turun, sempat nyentuh supportnya di sini ya, di harga terendah hari ini itu 3.670 itu support Telkom secara histori. Jadi kalau mau entry ya bagusnya di pas nyentuh ini ya, nyentuh support tuh masuk. Untuk besok coba kalau kita cek ya untuk transaksi Telkom hari ini wah ini kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus untuk aslinya udah keluar 1,1 triliun ya. Jadi aslinya cenderung distribusi di saham Telkom. Untuk hari ini pun masih jualan untuk aslinya di saham Telkom. TLKM. Mungkin kalau aslinya masih terus jualan harganya ya akan di area situ-situ aja ya, kemungkinan seperti itu. Untuk hari ini tanggal 13 September ini kita bisa lihat bareng-bareng ya, kalau untuk saham Telkom itu cenderung masih didistribusi oleh asing khususnya AKBK ya, untuk BK-nya Netcell 75,4 M, AK Netcell 45,1 M, BB Netcell 24,9 M. Kemudian yang masuk aslinya ada juga loh yang udah mulai masuk ini KZ, YU, ZP, RX. Hitungannya di harga saat ini ya menarik sih kalau secara, teknikal, secara historis, secara valuasi untuk saham Telkom hitungannya menarik kalau buat invest ya, invest. Tapi kalau untuk trading ya mungkin gimana ya, untuk saham Telkom ini udah di bawah sih. Jadi kalau mau entry ya disclaimer, kalau untuk invest ya beranilah kalaupun turun di bawah 3670 di-hold aja, sayang kalau cut loss. Oke, itu untuk saham Telkom, menurut saya sih untuk besok, lihat transaksi hari ini hitungannya nggak yang masuk sama yang keluar ini hampir nggak beda jauh, walaupun lebih banyak yang keluar ya.
untuk aslinya Netcell, untuk lokalnya NetBuy. Mungkin untuk besok akan ya akan sideways dulu ini di area supportnya 3.670. Oke, itu untuk saham Telkom kalau mau entry ya bagusnya di area sini 3670 itu pun kalau ada yang jaga harga. Selanjutnya kita akan cek saham Goto yang hari ini turun lagi 1 poin ya, 1 poin atau 2, turun 1 poin ya. Sideways di bawah ya untuk saham Goto nggak kemana-mana beberapa hari terakhir ini. Untuk hari ini pun sempat naik ke 90 cuman ditarik turun lagi. Secara teknikal ya ini untuk supportnya masih di 83. Kalau kita cek untuk transaksinya hari ini untuk saham Goto aslinya masih netel 32,3 M, aslinya terus keluar. Kalau kita cek dari tanggal 1 Agustus untuk aslinya udah netel 800-an M di saham Goto. Betul, apakah angkanya masih masuk? Hari ini tanggal 13 September untuk AK versi asing masih masuk, cuman kecil ya, 3,2 M, nggak terlalu banyak. Nilai transaksinya 18,2, jadi cenderung trading untuk hari ini AK di saham Goto yang distribusi ZP, BBKZ, RXZP versi asing netel 26,7 M. Distribusinya masih lumayan banyak. Untuk lokalnya sendiri ada yang distribusi ini YU versi lokal. Jadi aslinya netel, lokalnya ada yang distribusi dan hitungannya untuk sahamnya hari ini nggak terlalu ramai, sepi. Harganya turun. Untuk besok mungkin kayaknya sih cenderung masih akan berada di area situ-situ aja ya, berada di area sini di range area 83 sampai 89. Hati-hati kalau masih merah, jangan buru-buru entry. Buat teman-teman yang mungkin mau average down lagi, ya perhatikan money manajemennya ya, tanpa security trading. Kalau masih sepi amannya ya wait and see aja dulu sih. Walaupun kita nggak tahu kapan mau digoreng lagi nih untuk saham Gotoh, tapi di harga saat ini sih kalau menurut saya ya ini hitungannya ya udah di bottom mentok. Kalau sampai jebol lagi di bawah ini 83 ya ngeri ya bisa ke 70-an ini untuk saham Gotoh. Semoga aja enggak. Oke, itu untuk saham Gotoh dan mungkin ini aja dulu untuk analisa pada video yang ini, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer. Terima kasih.